Di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam, berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawaan udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat, walau demi Allah, Indonesia nyaksiin. Saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يقول كيف نرد على من يحتج من الصوفية بهذا الحديث وأنهم يروونه في الموالد؟ فإنه يراني في اليقظة ما أدري، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صفاته ولا يلتبس عليه مع غيره. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول. صلى الله عليكم سماحة الوالد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في الدنيا ولا يحضر الموالد أو مجالس الصوفية ومجالس الذكر كما يقولون، هذا من الخرافات ومن الباطل. فالرسول لا يرجع إلى الدنيا كغيره من الأموات، لا يرجعون إلى الدنيا. أين عاد وأين ثمود وأين الأنبياء وأين الرسل وأين العلماء؟ لو كان أحد يرجع أرأيتم أحدا ممن قد ماتوا. إنما في الرؤيا يمكن هذا، انك تراه في الرؤيا، وأمر الرؤيا غير أمر اليقظة. أما أنه يأتي في اليقظة فهذا قول باطل، ولا أحد يرجع إلى الدنيا، لا الرسل ولا غيرهم. Bisa bertemu Rasulullah SAW kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi dengan ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti, harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya. Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup ya. Jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi, bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi, kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja,
kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini nggak mungkin. Nabi sekarang jadi kubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih sekali. Sampai para ulama mengatakan Fatimah sakit, di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar, ngapain Fatimah sedih? Jangan sedih wahai putriku, saya akan kunjungi kamu tiap hari. Santai aja. Ya. Kalau Nabi bisa keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya yang sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk, Imam Malik tidak pernah dia jenguk, Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk, Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk, ente ini siapa? Ente ini siapa? Kok sangat spesial sekali sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi, sampai Nabi kuburannya kosong ya. Lagi jenguk ente. Oleh karenanya jangan terlalu percaya sama seperti itu. Jangan terlalu percaya sama seperti itu.